Untuk pelajaran prakarya kelas 8 bersama Utayah Puji. Nah, kita melanjutkan bab 2 di teknologi dan komunikasi kelas 8. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang alat komunikasi tradisional atau masa lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi masa sekarang atau modern. Nah, sebelum kita memulai belajar, langkah baiknya kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pelajaran hari ini dengan membahas tentang alat komunikasi masa sekarang atau modern. Nah, yang pertama itu ada koran atau surat kabar. Pasti kalian udah nggak asing lagi dengan koran, bahkan mungkin orang tua kalian itu berlangganan koran untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, apa itu koran? Nah, koran atau surat kabar dikenal pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi, pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Nah, saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, nah, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carles bertajuk relation atau hubungan itu ya. Nah, koran merupakan sebuah media massa yang dicetak dan disusun atau dibentuk dari kertas buram berukuran besar yang isinya memuat tentang informasi seputar kehidupan sehari-hari dan informasi sekitar. Nah, berita yang ada di dalamnya dicari dan ditulis bukan hanya pada bentuk media cetak, tetapi dalam bentuk surat kabar elektronik. Nah, jadi koran itu biasanya kan berbentuk lembaran kertas gitu. Nah, selain kita muat di media cetak, biasanya itu mereka juga memuat di media elektronik. Nah, gitu. Nah, yang kedua radio. Nah, itu sering banget gitu ya, kan apalagi kalau misalnya hobinya dengerin musik atau misalnya dengerin berita-berita juga melalui radio kayak gitu. Apalagi di Ketapang juga kan udah ada radio kayak gitu ya. Nah, penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Nah, sekitar 10 tahun kemudian Guglielmo Marconi membuat radio pertama tepatnya tahun 1897. Radio merupakan alat komunikasi yang digunakan dengan basis audio yang hanya mampu didengarkan oleh orang dengan frekuensi tertentu. Jadi biasanya jaraknya itu ditentukan. Jadi misalnya radionya di Ketapang, biasanya daerah-daerah hulu gitu itu nggak terjangkau. Tapi kalau misalnya ada frekuensi yang memang dia luas, biasanya itu malah terjangkau gitu. Nah, alat komunikasi ini dulunya digunakan pejuang Indonesia dalam menghadapi perang. Nah, sebagai tanda penyerangan, bahkan simbol adanya bahaya di tempat tertentu. Nah, saat ini radio menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi. Nah, itu sering banget kayak gitu. Yang ketiga ada televisi. Nah, ini kalau hobinya menonton biasanya tahu gitu ya. Nah, televisi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, biasanya televisi ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Media komunikasi yang satu ini merupakan media komunikasi yang sangat populer. Nah, nanti kan media menyampaikan informasi secara massal, berarti kan secara bebas itu untuk menampilkan sebuah informasi. Nah, sekarang lebih nggak hanya berita-berita aja, ternyata ada entertainmentnya juga atau hiburannya juga di dalam penyajian televisi. Nah, yang keempat adalah faksimil. Biasanya ini dikenal sekarang itu sebagai email ya sekarang. Nah, faksimil adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan hasil aslinya. Kalau ini zaman dulu biasanya faksimil masih digunakan, tapi kalau sekarang udah jarang. Faksimil digunakan untuk menerima dan mengirim informasi melalui telepon dengan sistem reproduksi fotografi, sehingga akan memungkinkan kita untuk mengirim salinan isi suatu halaman,
baik berupa tulisan maupun gambar ke mesin fax email lain melalui saluran telepon dalam hitungan menit. Nah, selanjutnya adalah telepon genggam. Telepon kabel dulu ya. Telepon kabel itu merupakan alat komunikasi modern yang pertama kali digunakan oleh manusia. Alat komunikasi ini menggunakan listrik sebagai penghubung dengan jarak yang cukup jauh sehingga manusia dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, itu biasanya zaman itu ada wartel namanya. Bukan wortel, tapi wartel. Biasanya itu di tempat-tempat umum menyediakan telepon umum kayak gitu. Nah, selanjutnya ada telepon genggam yang mungkin sekarang yang kita sering pakai kayak gitu. Nah, telepon genggam atau telepon seluler mulai dirilis atau digunakan pertama kali sebagai alat komunikasi modern semenjak 3 April 1973. Jadi masih belum lama kayak gitu ya. Nah, telepon ini tanpa memerlukan bantuan kabel listrik. Nah, beda tadi kalau telepon kabel menggunakan listrik. Nah, kalau yang telepon genggam ini tidak menggunakan kabel listrik sebagai penghubung komunikasi, namun hanya menggunakan satelit sebagai sinyal telepon. Nah, selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau SMS, short message service. Nah, tapi sekarang itu kan nggak hanya untuk mengirim dan menerima pesan atau tidak melakukan telepon atau menerima telepon, tapi lebih ke banyak aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone yang membuat hiburan untuk kita kayak gitu kan, atau smartphone kalau yang dikenal sekarang ya, karena orang membeli telepon bukan hanya untuk ngechat seseorang atau ngechat keluarga gitu atau ngechat ya manusia gitu ya kan, tapi sekarang lebih ke entertain atau hiburannya tuh banyak pilihan yang ada sehingga banyak terlena dengan handphone misalnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya masih anak-anak tuh senang nge-game kayak gitu ya. Nah, itu biasanya terdapat pada handphone seluler. Nah, selanjutnya adalah komputer atau laptop. Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Akan tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, komputer saat ini sangat penting dalam alat komunikasi. Selain sebagai alat komunikasi, komputer juga berfungsi untuk menyimpan data dan dokumen-dokumen yang penting kayak gitu. Komputer juga digunakan untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah melalui internet. Jadi sangat berfungsi untuk penyimpanan data, terus mengirim email kayak gitu ya, dan banyak lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah HT ya, hand talk. Nah, hand talk adalah sebuah alat gitu ya, komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi 2 orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti-ganti setiap saat. Nah, kebanyakan hand talk digunakan untuk melakukan kedua fungsinya, yaitu berbicara ataupun mendengar. Nah, hand talk ini menggunakan teknologi PPT atau push to talk, di mana penggunanya biasanya digunakan oleh petugas keamanan gitu ya, dengan menggunakan bahasa isyarat dengan berbicara. Nah, itu tadi beberapa alat komunikasi modern yang pastinya tidak asing lagi bagi kalian, sering dijumpai saat ini gitu. Nah, selanjutnya ini adalah peralatan untuk membuat TIK atau teknologi informasi komunikasi. Nah, ada gergaji, tang, mesin, bor, gunting, palu, solder, dan obeng. Itu peralatan-peralatan yang sering digunakan untuk membuat sebuah produk TIK. Nah, pasti juga alat-alat tersebut kalian sering
menjumpainya ya, kayak gergaji, tang, mesin buah, pasti kalian sudah tahu semuanya kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh, ada 2 contoh gitu, produk TIK yang sederhana. Yang pertama itu ada bel listrik ya. Nah, itu terbuat biasanya pakai dinamo, ada apa, baterai sama kaleng bekas. Terus ada yang tadi kan TIK modern gitu ya kan. Kalau yang sederhana ada kantongan terbuat dari bambu. Nah, selanjutnya ada tugas untuk minggu ini, yaitu kalian membuat produk sederhana TIK yang pilih modern atau tradisional gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian memilih tradisional, kalian bisa membuat kentongan yang terbuat dari bambu. Nah, kalau kalian misalnya yang modern, bel dari listrik. Nah, nanti Ustazah akan bagikan 2 orang satu kelompoknya untuk kalian membuat tugas tersebut. Nah, kayak gitu. Misalnya karena ini tugas kelompok gitu ya kan, jadi bisa mungkin kerjasama. Kenapa hanya 2 gitu ya, karena tidak boleh berkumpul, minimal kalian 2 orang gitu kan, biar lebih cepat. Cari nanti Ustazah pilihkan teman yang memang tidak terlalu jauh mungkin dengan kalian kayak gitu, rumah kalian gitu, usahakan kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Sebelumnya kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua kebaikan datangnya dari Allah dan semua keburukan datangnya dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.